Di video kali ini, saya akan membahas tentang ego. Apa itu, mengapa kita memilikinya, dan bagaimana cara menekannya. Ego adalah gambaran diri kita yang kita ciptakan dalam pikiran kita, yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Ego bisa menjadi sumber masalah dalam hidup kita, seperti konflik, kesombongan, ketidakpuasan, dan ketakutan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar menekan ego kita dan hidup dengan lebih sadar dan damai. Ada beberapa cara untuk menekan ego kita, antara lain. Yang pertama, menerima diri sendiri. Ego seringkali muncul karena kita tidak puas dengan diri kita sendiri dan ingin menjadi orang lain atau lebih baik dari orang lain. Untuk menekan ego ini, kita perlu menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kita juga perlu bersyukur atas apa yang kita miliki, dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, mendengarkan orang lain. Ego juga bisa muncul karena kita merasa paling benar, paling pintar, atau paling penting. Untuk menekan ego ini, kita perlu mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Ego juga bisa muncul karena kita tidak mau mengakui kesalahan atau kelemahan kita. Untuk menekan ego ini, kita perlu belajar dari kesalahan yang kita buat dan tidak mengulanginya lagi. Kita juga perlu meminta maaf jika kita menyakiti atau menyinggung orang lain dan tidak menyalahkan atau membela diri secara berlebihan. Agar lebih jelasnya, akan saya berikan contohnya. A adalah seorang mahasiswa yang selalu mendapat nilai bagus di kelasnya. Dia merasa dirinya lebih pintar dari teman-temannya dan sering menyombongkan prestasinya. Dia juga tidak mau mendengarkan pendapat atau saran dari orang lain karena dia merasa sudah tahu segalanya. Suatu hari, dia mendapat tugas kelompok yang sulit dan dia harus bekerja sama dengan teman-temannya. Namun, dia tidak mau berkontribusi atau berdiskusi dengan teman-temannya karena dia merasa bisa menyelesaikan tugas itu sendirian. Akibatnya, tugas kelompoknya menjadi berantakan dan dia mendapat nilai jelek. Teman-temannya marah padanya dan tidak mau lagi bekerja sama dengannya. D adalah seorang mahasiswa yang juga selalu mendapat nilai bagus di kelasnya. Namun, dia tidak merasa dirinya lebih pintar dari teman-temannya dan selalu rendah hati dan bersahabat. Dia juga mau mendengarkan pendapat atau saran dari orang lain karena dia merasa masih banyak yang harus dipelajari. Suatu hari, dia juga mendapat tugas kelompok yang sulit dan dia harus bekerja sama dengan teman-temannya. Dia berkontribusi dan berdiskusi dengan teman-temannya dengan baik dan membantu mereka jika ada kesulitan. Akibatnya, tugas kelompoknya menjadi bagus dan dia mendapat nilai tinggi. Teman-temannya senang padanya dan mau lagi bekerja sama dengannya. Dari contoh yang tadi, kita bisa melihat perbedaan antara A yang memiliki ego yang tinggi dan B yang memiliki ego yang rendah. A mengalami masalah dalam hubungan sosialnya karena dia tidak mau menerima diri sendiri, mendengarkan orang lain, atau belajar dari kesalahan. D mengalami kebahagiaan dalam hubungan sosialnya karena dia mau menerima diri sendiri, mendengarkan orang lain, atau belajar dari kesalahan. Jadi, kesimpulannya adalah, ego adalah gambaran diri kita yang kita ciptakan dalam pikiran kita, yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Ego bisa menjadi sumber masalah dalam hidup kita, seperti konflik, kesombongan, ketidakpuasan, dan ketakutan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar menekan ego kita dan hidup dengan lebih sadar dan damai. Cara untuk menekan ego kita adalah dengan menerima diri sendiri, mendengarkan orang lain, dan belajar dari kesalahan. Demikian video saya buat untuk Anda tentang bagaimana cara menekan ego kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.